Tes, masih di mute saya. Oke, konbanwa, Wulan-san. Konbanwa, Sensei. Hai. Oke. Jadi saya dapat aplikasi baru nih. Apa tuh? Anki namanya. Gitu. Anki. Anki ini sebenarnya dia software bikin dari Python gitu. Python itu kayak bahasa pemrograman gitu ya. Ya. Bahasa programmer gitu ya. Nah, kalau saya sih nggak bisa programmer, jujur aja. Nah, ini saya dikasih tahu teman saya gitu kan. Ya, gitulah ya Python. Python bahasa pemrograman lah ya. Saya nggak begitu paham ya kalau bahasa IT ini gitu ya. Karena pakai coding-coding segala macam lah, ya ribet lah gitu. Saya nggak tahu deh. Jadi tinggal terima jadi aja gitu kan. Udah ada kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi ini hanya hanya bisa diinstal di laptop sih, laptop komputer gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti contohnya nih kayak gini. Kita masuk ke ini juga udah dibikinin juga sih vocabulary-nya, tapi kamu bisa bikin sendiri. Bisa di add gitu ya. Contohnya apa? Misalkan deck, terus kemudian add. Contohnya apa nih? Basic and reverse, basic aja lah ya. Basic aja dulu kayak gitu. Choose gitu ya. Contohnya apa? Kamu mau belajar kanji contohnya. Kayak gini, ini pakai flashcard juga sih, mirip-mirip kayak si itu kemarin. Mirip-mirip kayak si Akebi sebenarnya gitu kan. Cuman bedanya ini lebih kompleks, bisa dimasukin gambar. Jadi maksudnya kamu bisa bikin sendiri, tapi ini kayak butuh effort banget sih jatuhnya gitu kan. Bisa bikin gambar, bisa masukin audio, bisa masukin video juga sama seingat saya gitu kan. Jadi jauh lebih kompleks dan ini saya pernah nonton YouTuber gitu ya, YouTuber apa? YouTube si siapa itu namanya? Jadi ada orang Amerika gitu ya. eh Siapa sih namanya deh? Lupa. Takashi. Saya cari di sini aja deh. Jadi dia tuh ada nih. Mana sih ininya subscriber saya, subscription ya. Nah, ini nih, dia nih. Dia pernah interview orang Amerika yang udah tinggal lama di Jepang gitu ya. Nah, dia cara belajarnya salah satunya pakai Anki. Saya bilang dulu Anki apaan ya? Oh, ternyata Ankinya tuh Anki yang ini gitu loh. Karena saya nyari-nyari Anki nggak nemu saya Anki gitu kan. Oh, ternyata dia cara pakai belajarnya pakai yang ini nih, kayak gitu kan. Karena ini jauh lebih kompleks nih seperti itu. Contohnya nih kayak gini kita coba ya. Contohnya dulu. Kayak gini. Ini maksudnya ah apa? Ini yang dasar banget sih, yang si Mas sebenarnya suruh ini ya, kayak gitu. Contohnya nih, kayak gini. Tuh, dia bisa masukin gambar juga gitu. Jadi banyak kayak gitu. Jadi satu apa? Ini bisa bisa latihan bunpo ya kan, pola kalimat, bisa latihan kanji juga atau begitu pula sebaliknya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tapi ini kayaknya berat nggak ya? Nggak berat sih harusnya. Kayak butuh 1 giga gitu sih RAM-nya. Mm-mm. Takut nggak kuat, Sensei. Iya Laptop sih, saya emang udah takut nggak kuat ya. Sekitar 600 150 mega sih. Sekitar 600 Oh, mega. lebih Mm-mm. nge-lag. Oh gitu. Iya. Ya paling ya udahlah bareng saya aja kali ya gitu ya. Contohnya nih kayak gini. Ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Apa ini? Ini kanji apa? Cara bacanya. Itu empat Ah, bulan ya? Pak, apa deh? 4 bulan. Itu 4 apa nih?
Itu kanji 4 kan? Kanji 4 sama kanji sampingnya Bulan. kanji hari. Oh, hari. Ya, cara bacanya, Kalau bulan ada gambar lengkung ya. cara bacanya, cara bacanya gimana? Berarti kanji 4 sama kanji hari. Masih lihat buku. Nongka. Yoka. Masih lihat buku. 4日、 Iya. 新学期は来月の4日からです。 Hmm. Tadi kedengeran nggak audionya? Tadi ada audionya dia. Enggak dengar. Ke potong suara saya. Oh ya, oke. 4日、新学期は来月の4日からです。 Seperti itu jadinya kayak gitu. Jadi ada audionya, bisa disisipin audio kayak gitu. Nah, audionya memang ya ini kebetulan yang bikin ini memang niat banget sih belajar bahasa Jepang ya gitu ya. Ada orang bikin niat banget kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan oh ternyata susah nih ya kan. Kalau kamu udah pas berarti easy. Kalau ya mungkin kira-kira saya bisa lah good gitu kan. Tapi kalau mungkin masih susah atau butuh sekali lagi again. Nah, contohnya ini apa nih? Ini apa? Kanji apa? Datsu bukan? Gatsu, oke. Kita lihat. 月、今夜は月がとても綺麗です。 Nah, jadi kanji ini kapan bisa jadi gatsu, kapan cuman dibacanya suki. Nah, kamu perlu tahu. 月、今夜は月がとても綺麗です。 Jadi ini kanji, kalau ini berdiri sendiri tanpa ada huruf atau tanpa ada kanji angka, berarti artinya Suki. suki, artinya Suka. Lah. Bulan. Bulan, artinya bulan. Gitu. Memang sama sih, mirip kan. Misalnya bulan Agustus gitu kan, bulan 8 Hachigatsu. Sama-sama kita menganggapnya bulan ya. Memang artinya memang bulan, tapi cara bacanya suki jadinya. Suki gitu kan. Kayak gini. Coba baca ini. 今夜は月がとても綺麗です。 Nah, itu maksudnya. Konya, apa sih konya sendiri? Konya malam ini. Konban. Ya, bisa konya, bisa konbang. Betul. Tahu sih. Iya. Heeh. Untuk bilang malam tuh ada 2. Kita buka kamus kalau gitu. Oh, ini tadi saya lagi ngejelasin ini tadi ke kelas sebelumnya. Kalau bilang makan tuh ada banyak. Karena tadi dia bilang si muridnya bingung, shokuji apa sensei? Oke, kalau gitu sekalian aja saya kasih tahu. Jadi kalau mau bilang makan tuh ada banyak nih, sekalian aja saya ajarin Wulan juga ya. Gitu. Jadi kalau makan pagi, siang, malam kan udah jelas nih. Asagohang, hirogohang, banggohang. Tapi ada arti lain nih selain misalkan makannya bukan di jam yang ketiga jam itu. Misalkan makannya jam 10 siang gitu kan. Udah kan di tengah-tengah tuh. Ya kan kalau di bahasa Inggris kan ada namanya brunch gitu ya. Kalau di breakfast lunch maksudnya kalau bahasa Inggris brunch itu jam 10 gitu ya. Tapi kan kalau di Jepang seingat saya sih nggak ada namanya brunch gitu ya. Jadi mereka mungkin bilangnya antara shokuji atau ya tetap pakai gohang otabe mas aja kayak gitu. Gitu. Shokuji artinya makan juga gitu. Makannya ya nggak melulu untuk makan malam sih sebenarnya shokuji oshimasu ini kan. Kalau makan sore pun ya bisa juga, makan siang pun bisa juga gitu kan. Selain yang penting di jam-jam yang ini nih, yang jam normal, orang normal gitu ya, seperti itu. Oke. Atau kalau mau makan di restoran, makan di luar ya, nggak harus melulu restoran sih ya. Bisa juga makan di kaki lima gitu kan ada juga. Di Jepang makan pedagang kaki lima gitu ya. Nah itu maksudnya namanya gaishoku. Nah ini makan di luar rumah maksudnya gitu kuncinya. Oke, kita balik ke ini mau ditulis apa udah lagi ditulis? Nulis konya tadi. Oh, konya. Oke. Kita balik ke konya ya.
Konya sama kongbang. Artinya sama, malam ini. Nggak ada bedanya. Benar-benar nggak ada bedanya. Gitu loh. Jadi ibarat kata ya sebagai apa namanya? eh, Padanan kata lain aja gitu. Biar kalau ibarat kata kan kalau namanya ini kan kita belajar bahasa, otomatis nggak jauh-jauh dari literasi ya. Literasi, literatur, sama seni kesusastraan gitu kan. Kesusastraan ya. Mau nggak mau begitu deh. Nah, kalau kalian misalkan dalam satu buku novel gitu, buku novel bahasa Jepang gitu ya, ketemu kalau bilang malam ini kongbang, kongbang, kongbang begitu, kan nggak ada, kan monoton kayak gitu kan. Jadi kadang ada kongnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja ini dua-duanya malam ini gitu. Beda kanji memang bang ini. Sama-sama malam. Kalau ya juga malam juga gitu. Night, evening gitu. Nah, ini Yoru dari Yoru gitu kan. Seingat saya ada satu lagi sih untuk makan malam selain Bang Gohang. Sensei, kalau AKB bisa nggak ya kita bahasa Indonesia? Misalkan lupa nih bahasa Jepangnya apa, bisa nggak pakai AKB? Nggak bisa, cuma bisa bahasa Inggris sayangnya. Oh, Yo nggak muncul. Kalau nulis makan nggak muncul. Makannya ya mm. makan pakai hiragana kayak gitu. Nggak bisa memang. Kekurangannya memang apa ya? Rata-rata yang orang Indonesia misalkan yang nggak bisa bahasa Inggris memang kesulitan dalam mengakses aplikasi-aplikasi gratis seperti AKB ini karena kesulitannya kan nggak bisa bahasa Inggris ya kayak gitu. Sedangkan hiragananya juga belum tahu banyak, jadi ya emang sulitnya di situ sih, seperti itu memang. Makanya materi belajarnya terbatas pada buku Minano Nihongo kalau di Indonesia, benar nggak? Nah, Karena hanya buku Minano Nihongo yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aslinya mah banyak sebenarnya. Apa materi-materi belajar lain gitu ya yang bisa kita dapat, yang bisa mungkin lebih apa ya, melengkapi dari buku Mina gitu. Contohnya kayak Genki ya kan kayak gitu. Ada Somatome kayak gitu kan. Selain Mina no Nihongo itu. Tapi sayangnya mereka kan bukunya berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin dan Vietnam kayak gitu kan. Sulitannya di situ memang. Oke, makanya kenapa buku Mina populer sekali di Indonesia. Tapi kalau orang misalkan orang Eropa, orang Amerika, mereka biasanya lebih pakai antara Somatome. Kalau Somatome mungkin lebih familiar di Vietnam ya. Somatome. Somatome Vietnam sama orang China mungkin yang mau belajar bahasa Jepang kayak gitu ya. Orang Mandarin. Seperti itu. tapi Somatome untuk N3 ke atas berarti ya, Sensei? N5 ada N5. Kan udah pernah saya Oh kasih lihat. ada. Oh Ada. iya, ya benar. Cuman Mm-mm. maksudnya kalau mau fokus bisa N3 berarti pakai Somatome. Pakai buku lain ada juga, buku try. Tapi bukunya bahasa Inggris juga, try. Sayangnya. Saya waktu itu belajarnya pakai buku try soalnya. Dan itu keluar dari JLPT juga. Ya keluar dong, maksudnya ya keluar lah. Kalau enggak kan mana bisa saya baru bisa dapat skor 67, bisa aja nol kalau kagak belajar pakai buku itu kan. Kayak gitu. Mana ya bukunya? Buku Itu try. beli fisik atau gimana, Sensei? Enggak sih, udah kagak beli fisik, udah pakai ini aja. Apa? PDF-nya aja udah yang Ah, gratisan aja, yang bajakan aja udah saya. Wah, terlalu banyak kalau punya buku fisik ini aja sekarang banyak banget nih, berantakan saya. Kamar, buku fisik gitu. Ya banyak, banyak catatan. Buku try. Nah, ini buku try.
Udah habis nih satu buku dibahas. N3 try. Nah, ini try ada N4 juga. Tapi kalau N5 saya nggak tahu deh. Gitu. Nah, ini berbahasa Inggris juga. Kayak gini. Tuh. Berapa bab ini Sensei? Berapa bab? Ini ada 11 bab. Clear tuh untuk N3 saja. 11 bab. Untuk belajar bunpo iya bisa clear gitu. Karena ada latihannya juga ini di sini. Mm-mm. Dia ada dokainya kan kayak gini. Tuh. Terus ini dijelasin, tapi ini pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya nih. Bahasa Jepang dan Inggris saja. Kayak gitu. Do sukau, gimana cara penggunaannya? Nah, kayak gitu. Macam-macam. Ini saya ini sih udah saya tapi kayak kepisah-pisah gitu ngerti nggak? Saya terjemahinnya. Tuh kayak ada Sensei misalkan halaman sekian. Nah, kenapa? kalau di buku kayak tadi try itu kan nggak semua atau kan ada kanji yang nggak diketahui gitu. Itu gimana cara nyarinya? Pakai Google Lens juga translate atau gimana? Kadang kalau nggak bisa saya gurat pakai Google Lens tadi kayak gitu. Oh, foto aja berarti. Heeh. Seperti itu saya foto aja udah. Kayak gitu. Ya pasti ada lah yang saya kesulitan. Karena kan ini ya bajakan juga ya dan ini nggak bisa dikopi kan nih. Kayak gini nggak bisa Iya, dikopi nih. iya benar. Ada yang bisa dikopi, banyak buku bajakan, ada yang nggak bisa. Ini nggak bisa nih. Ya, kayak gitu. Atau cara lainnya adalah misalkan ada kanji yang saya tahu. Misalkan kayak gini kan. Contohnya adalah kengai. Kengai yang di sini nih. Kelihatan nggak? Mungkin kekecilan. Ini buram gitu kan. Kengai. Kengnya kan kayak pusing banget nih kengai. Kengnya. Tapi gainya saya tahu. Gai ini adalah kanji soto. Nah, dengan paham kanji yang belakangnya doang. Berarti kan saya tinggal buka AKB. Saya tulis aja soto. Keluar nih soto yang ini. Terus saya turun ke bawah. Ya kan. Klik yang tanda 3 ini. Show words with this kanji. Gitu. Nah, cari deh satu-satu. Sampai jereng matanya nih. Kira-kira yang mana nih? Gitu kan. Ya itulah kesulitannya memang. Kadang pakai lens juga kalau buram begitu kan nggak ketemu tuh. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu ya udah. Kayak gitu deh caranya. Cari kengai deh tuh. Ada nggak tuh kengai gitu kan? Ya kalau puluhan, kalau ada ratusan ribuan susah juga loh. Apa Iya. Sensei? Susah memang betul. Kesulitannya memang begitu kalau buku bajakan memang. Ya namanya mau gratisan ya kan? Ya harus ada konsekuensinya. Ya Ya kengai kalau ya. asli ada dijual nggak ya? Ada dijual, ada dong. Ada dijual. Misalnya kita buka aja Tokopedia, ya gimana? Try N3. Misalkan Tokopedia. Jual N3 murah terbaik anjay. Bisa begini. Langsung muncul ya kita lihat ternyata 400.000 harganya. Lumayan. Emak setengah juta ya. Iya, Asli. Mana sih lumayan. paling mahal ya? Kayak gitu. Itu tebel berarti itu Sensei. 100 halaman lah ya lumayan. Wah ini impor original masalahnya nih. Ya pantas sampai 1,5 juta. Mahal. Ya kalau yang murah-murah tadi sih pasti bajakan sih. Yang 95.000. Iya. Nah ini Iya bajakan sih benar. pasti dah. Yang tadi tuh, yang ini Heeh. di print kali sama dia. Ya udah gitu doang. Iya, dibikin baru. Iya. Heeh. Di apa namanya lupasnya? Di copy, Dicetak dibajak. ulang. Iya. Dari PDF gratisan dicetak ya dijual lah 30.000. Heeh.
Kayak gitu deh. Iya. Itu try Hah? satu itu aja. Kalau N5 try N5 ya kan? Iya. Maksudnya nggak ada kayak Mina Nihongo 1, Mina Nihongo 2 kayak gitu-gitu nggak kan Sensei? Iya. Try 1, try 2 nggak kan? Saya try per N-nya ya. Iya betul. Try per N-nya. Try N4, N3 gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Berarti rekomend selain try apalagi Sensei? Rekomen selain try. Untuk belajar apa? Nih kalau Sensei N3 selain try apalagi? Somatome. Somatome ya tadi? Iya. Somatome. Somatome, iya. Sama, paling harganya Nah. Oke, ya lumayan nih Somatome. Saya nggak tahu deh nih. Kalau 160.000, gimana 160.000? Kita coba buka. Sensei sering beli di Tokopedia ya? Nggak di Shopee gitu? Saya udah nggak belanja-belanja online lagi sih kalau sekarang mah. Antara Hmm. ya bisa pakai Tokopedia, bisa pakai Shopee, terserah. Oh, kalau ini bajakan udah jelas nih. 160.000, 5 buku soalnya. Iya ya. 160.000, 5 buku. Karena Somatome jeleknya di situ. Dia pisah-pisah tuh antara listening sendiri, reading sendiri, grammar sendiri, vocabulary sendiri, kanji sendiri. Jadi bukunya minimal ada 5 kalau Somatome. Tapi latihannya jadi banyak. Bagusnya Somatome di situ. Gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya masing-masing buku. Kalau si buku try ini dia kayaknya nggak ada listeningnya deh. Dia nggak punya listening dia try ini. Jadi cuman bunpo doang nih kayaknya. Bunpo latihan gitu ya. Latihan, bunpo. Iya, seingat saya sih ini bunpo doang sih try ini. Kayak gitu. Oh, saya terjemahin satu gitu, dicicil gitu buku try-nya. Kayak gitu. Seperti itu. Kalau Sensei favorit buku apa? Hah? Yang favorit bukunya yang mana? Yang nyaman dipakai? Nggak ada sih. Nggak ada yang Sama favorit aja. kalau saya. Pakai semuanya aja. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek sih menurut saya. Justru kalau menurut saya ya, misalkan nih kita habis belajar buku Mina gitu ya, selesai nih 50 bab gitu, 2 buku itu. Habis itu mungkin males ya ngulang buku yang sama lagi gitu ya. Nah, berarti pakainya habis itu Somatome kayak gitu. Somatome mungkin Somatome N5 kita buka gitu. Jadi itu tuh untuk memperkaya kita punya pemahaman juga gitu kan. Selain nge-refresh sebenarnya kan materinya kan pasti sama ya. Kayak gitu. Iya. Tapi di sisi lain kan kita punya sudut pandang baru. Nah, itu kuncinya. Punya sudut pandang baru. Oh, kalau pakai Somatome itu begini ya ternyata belajarnya kayak gitu. Mungkin kira-kira ada juga yang di Somatome ada, di buku Mina nggak ada. Kayak gitu. Atau mungkin di buku Mina ada, di Somatome nggak ada. Nah, seperti itu sih kayak gitu ya. Oke. Oke. Suki kayaknya jarang dipakai, Sensei. Tergantung konteksnya. Kanji Suki. Tadi Suki bulan. Ya tergantung, ya memang tergantung konteks. Gitu. Maksudnya tuh aneh. jarang denger gitu. Apa saya memang jarang mendengarkan sih. Mungkin jarang aja kan. Oke, kita lanjut. Sampai halaman berapa bukunya? Masih latihan yang semalam tuh. Bab 8 apa 9? 8 Sensei.
Halaman? Yang di sini belum. Sensei istirahat jam berapa sih? Istirahat jam berapa? Ya kalau ngantuk lah, tidur. Jamnya lo jam. Jamnya ya bisa sampai jam 1 pagi, jam 2 kali. Ya gitu. Itu masih bahasa Jepang juga, masih belajar lagi. Masih. Jadi kalau bosan dialihkan gimana Sensei? Kalau bosan, sekarang saya lagi mau nonton anime sih. Kalau saya ada anime yang saya suka sebenarnya. Gitu, saya mau nonton. Apa? Sensei suka apa? Maksudnya lebih suka karena dulu kocak aja sih itu. One Punch Man tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini udah season 3 sih. Jadi ini pendek. Seingat saya satu seasonnya itu cuman ada 6 episode gitu. Nah saya suka yang begitu-begitu tuh. Saya suka kalau misalkan episode tuh nggak usah panjang-panjang gitu loh. Dan ceritanya tuh nggak usah rumit-rumit kayak One Piece atau kayak Naruto gitu ya. Terlalu panjang, males saya ngikutinnya. Yang penting kadang-kadang suka kocak gitu kan. Yang lucu-lucu gitu maksud saya kayak gitu. Kayak gitu. Nah ini kayak gini nih ya kan. Ini kan lucu maksudnya. この場に及んで商売でもしているつもりか。シルバーファングが画廊を Tidak ada. Hah? Translate-nya bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya nggak ada sih. Nah ini ya tergantung downloadnya di mana. Kalau ini kan saya download bajakan juga nih, nggak resmi juga kan? Iya. Mm-mm. Maksudnya subtitlenya gitu pakai Bahasa Jepang punya gitu loh. ada Jepang punya, bisa kalau mau. Kalau mau bisa download yang Jepang. Maksudnya udah paham nggak Sensei alur nih gitu, tanpa translate, tanpa diterjemahkan gitu. Baca aja nonton anime itu udah lancar nggak? Kalau dari Sensei sendiri? Kadang ya belum juga lah. Kadang belum sih kalau saya. Oh. Ada kosakata-kosakata yang kayaknya saya nggak tahu sebelumnya apa. Kayak gitu sih. Kalau ini kayaknya casual ya Sensei ya. Maksudnya nggak untuk kita ngomong ke kerja gitu kan. Iya. Betul memang. Sensei kita bahas soalnya lagi ya. Pengen selesaikan. Soalnya macet terus di beberapa. Iya. CD 30 ya? Nomor 1 CD berapa tuh? CD 29. 第8課 問題。1番。1、家族は元気ですか？ 2、あなたの国は今暑いですか？ 3、仕事は面白いですか？ 4、あなたの国はどんな国ですか？ 5、日本語はどうですか？第8課。問題。1番。 1、家族は元気ですか？ 2、あなたの国は今暑いですか？ 3、仕事は面白いですか？ 4、あなたの国はどんな国ですか？ 5、日本語はどうですか？
Oke, udah diulang 2 kali. 1, jawabnya apa? Kayak genki. 2, Genki desu. Kayak atsui desu. 3. Pak Sensei. Kenapa? Kok berhenti? Dia tanya Shigoto, Moshiro tadi ya Sensei ya. Artinya apa pertanyaannya? Pekerjaan kamu menyenangkan nggak gitu? Ya. Jawabannya? Mikir dulu. Mau bilang tidak menyenangkan? Tidak begitu. Tidak begitu Berarti apa? amari. Amari. Mm-mm. Dia pakai nai berarti ya. Nah, bentuk negatif dari kata sifat. Berarti amari omoshikunai desu. Nah, Omoshiroi kunai desu. Ya, seperti itu. Oh, Oke, lanjut. 4. dia tanya negaranya bagaimana ya Sensei tadi? Negara kamu bagaimana? Ya. Iya, udah benar. Terus? Jawabannya? Responnya? Indonesia wa? Donna kuni desu ka? Ya, terserah. Nah, inilah memang menguji pemahaman kosakata Anda. Nggak boleh Sensei. Hah? Harus buka Google. Nggak, maksudnya lagi kata-katanya. Kata-kata hari ini. Bukan itu. Oh, berarti Indonesia wa kireina kuni desu. Benar. Boleh. Boleh, bebas aja. 5. Nanya tadi. Oh, belajar bahasa Jepang susah nggak? Gitu kan? Enggak sih, dia nggak bilang gitu sih. Dia nanya bahasa Jepang gimana gitu kan? Iya. Terus? Nihongo wa musukashi desu. Hai, oke. Tadi dia nanya Nihongo wa do desu ka? Ya, tadi bahasa Ya, do Jepang desu ka. gimana? Oke, lanjut CD 30. Bentar, sebentar. Kenapa ya? Lagi ngangkutin sebentar ya. Oke.
2番。1、そのシャツはいくらですか？これですか？いいえ、その白いシャツです。これは3500円です。2、今日はどうもありがとうございました。いいえ、またいらっしゃってください。じゃあ、おやすみなさい。2番。1、そのシャツはいくらですか？これですか？いいえ、その白いシャツです。これは3500円です。2、今日はどうもありがとうございました。いいえ、またいらっしゃってください。じゃあ、おやすみなさい。Nomor satu Sensei. 2. 3, benar nggak? Oke, udah lancar. CD 31. Berarti sekali aja nih sekarang. Ada diuji. 3番。1、暑いですね。ええ、冷たいお茶はいかがですか？ありがとうございます。これから冷たいお茶を飲みます。2、カリナさん、明日何をしますか？友達と大阪城へ行きます。そうですか。私は先週行きました。どんなところですか？とても綺麗なところですよ。そして静かです。大阪城は綺麗です。そして賑やかです。3、日本の生活はどうですか？毎日楽しいです。日本の食べ物はどうですか？そうですね。美味しいですが高いです。日本の食べ物は美味しいです。そして安いです。Oke. Satu benar. Sumetai no imono. Bener gak sih? Bener gak sih? Ya, lanjut terus 2. 2 nggak tahu. 3. 3 salah ya? Dia kan ketakai. Kok dibilang Yasui sih? Hai, iya betul. Nomor 3 Batsu. 2 nggak tahu Sensei. Ya, oke. Skip. Oke. Ini keluar dulu, nanti masuk lagi. San番。よ。そして静かです。金庫ですか？カリナさん、明日何をしますか？2、カリナさん、明日何をしますか？友達と大阪城へ行きます。そうですか。私は先週行きました。どんなところですか？とても綺麗なところですよ。そして静かです。大阪城は綺麗です。そして賑やかです。Salah ya Sensei? Hah? Salah. Ya, betul salah. Kenapa? Karena dia bilang iya Kak, harusnya Suzuka. Itu ya, betul. Oke, ya itu. Kalau Sensei, spill dong cara biar dokai apa cokai sih? Cokai ya, kayu Apa sih kalau listening bahasa Jepangnya? Cokai. Nah, cokai gimana sih biar kita bagian ininya kita nangkep gitu. Misalnya kita kunci nih bagian ini gitu. Biar nanti biasanya di sini tipsnya gitu Sensei. Saya harus dengerin semuanya percakapan dia. Ya, pertama memang ya makanya kenapa latihannya jangan ada yang di skip sebenarnya, ya kan? Kalau makanya ini bulan ini baru bab 8 gitu kan.
belajar dari nol kan sama saya kan. Yalah. Nah, yang kemarin tuh murid-murid yang kelas berbayar itu tuh yang di sebelah, yang saya ajarin itu dari jam 7:30 malam sampai jam 9. Nah itu sekarang kan mereka udah sampai bab 18 ya, bab 18 kalau nggak salah tadi. Nah itu masih banyak yang terbata-bata karena kan emang mau nggak mau saya banyak skip gitu kan, karena kan ditarget gitu kan, satu hari satu bab satu pertemuan cuman 90 menit ya kan. Karena banyak di skip, terus saya bilang ini bikin PR ya, ini bikin PR ya, ini bikin PR ya gitu kan, kayak gitu kan, kayak yang kayak gini-gini nih, kayak listening ya kan, atau yang kayak begini ini semua saya bikin PR nih gitu kan. Karena kan nggak cukup waktunya, karena ngebahas pola kalimat sama kotobanya itu aja udah makan hampir sejaman gitu kan. Ya. Kayak gitu, belum ngebahas sedikit PR yang sebelumnya gitu kan, yang udah dikerjain. Nah itu udah sejaman lah, pokoknya sejam. Berarti tinggal 30 menit tuh ngejelasinnya bunponya. Ya, sisanya rensinya biasanya nggak ke cover jadinya. Tapi saya suruh bikin PR. Nah masalahnya adalah, kalau si muridnya tuh kagak bikin PR, masuk ke bab berikutnya, ya nanti keteteran. Karena kan masih, ibarat kata udah dibahas di bab sebelumnya, biasanya muncul lagi di bab berikutnya gitu kan. Dengan kotoba yang baru, dengan pola kalimat yang baru juga. Contohnya apa nanti, perubahan bentuk kata kerja, bentuk T, bentuk kamus. Nah mereka masih belum menguasai itu karena mereka nggak ngerjain PR yang saya kasih kan. Nah itu kelihatan nanti gitu kan, tanpa saya periksa PR-nya. Kan saya suruh kirim gambar kan, kirim foto itunya tuh, PR-nya tuh kayak bulan gitu kan. Ya. Nah ada yang ngirim, ada yang enggak kan. Nah yang ngirim ngeliat, wah bagus ya kayak gitu kan. Nah itu contohnya nih kayak gini deh, saya kasih lihat aja satu anak yang rajin. Ada satu yang rajin itu namanya Tari. Nah bukunya begini nih, kelihatan nggak? Nah kayak gini kan, saya suruh ini kan, bikin nih pola kalimat bentuk nai, perubahan bentuk nai. Nah itu maksudnya yang negatif. Nah terus kan saya nggak suruh nerjemahin sebenarnya kan ya. Nah dia nerjemahin sendiri nih. Oh Himas pergi. Oh kalau Nugimas itu maksudnya buka baju gitu, menanggalkan pakaian gitu, mau mandi. Kemudian kayak Simas, oh kayak gini, harusnya mengubah ini harusnya ya. Terus Karimas minjem, maksudnya kan udah pernah saya pelajari, udah saya kasih tahu nih artinya gitu kan. Terus mungkin ya, Iya. terus dia tulis ulang lagi artinya gitu kan. Kayak gini, jadi banyak banget nih kayak gini tuh. Tuh dia rajin juga nih anak ini nih, gitu kan. Seperti itu tuh, kayak gini deh. Dia iniin semua satu-satu. Karena ya memang kalau nggak tahu ya harus ada usaha dari diri sendiri juga yang kayak begini nih. Nah ini kelihatan nih orangnya nih rajin nih. Ya, yang begini-begini sih menurut saya kalau dia bisa mempertahankan komitmennya sih ya, ya udahlah, ini udah pasti bisa nih lulus N4 nih kayak gini. Kalau kayak gini terus, gitu ya. Cukup dengan buku Minano Nihongo aja nih. Minano Nihongo 1 dan 2. Kalau dia begini terus ya udah, ini mah nggak perlu belajar Irodori, lulus N4-nya nih nanti, saya yakin. Kayak gitu. Seperti itu. Kelihatan. Yang lainnya nggak ngerjain. Kayak Yuvita aja mesti saya suruh baru ngerjain. Ya kan? Kalau nggak ngerjain. Ini kadang ada juga orang yang nah kayak gini, ya udahlah, karena dia katanya sibuk kerja juga kan, katanya sampai jam 7 malam pun tadi dia masih kerja tadi kan. Gitu. Ya udahlah, mau nggak mau. Ya saya bilang nggak apa-apa, kerjain aja di buku daripada ditulis ulang ke buku catatan lagi gitu kan. Sayang, saya bilang. Foto aja yang ada. Gitu. Ya udah begini deh tuh. Dia pakai post-it gitu kan. Ya seperti ini lah, nggak apa-apa lah. Cukup pakai ini juga, pada PDF kan pakai buku bajakan juga kan gitu kan, ya nggak apa-apa lah, udah kayak gini-gini aja udah cukup, yang penting dikerjain sih. Kalau nggak ngerjain soalnya ya
Kayak ada anak nggak ngerjain nih, terus tapi dia rajin sebenarnya sih, ikut lagi kelasnya. Cuman ya pas di kelas dia jadi ini, ketinggalan, kayak gitu. Kayak Yovita semalam, begitu, ketinggalan kan. Jadi saya mesti ngulang lagi gitu. Yang lama kan biasanya begitu. Kasihan yang niat belajarnya kayak si Tari tadi tuh, kayak gitu. Jadi nungguin temennya gitu kan. Harusnya udah bisa bab berikutnya, jadi nungguin temennya lagi. Nah, itu kesulitan dalam mengajar bahasa Jepang secara online tuh di situ sih sebenarnya kalau saya sih. Ngelihatnya strugglingnya, iya sih, susahnya di sini ya. Saya dulu ngalamin juga soalnya di LPK begitu 6 bulan. Jadi muridnya kan cuma 3 anak nih sebenarnya, satu angkatan kan. 3 anak doang, saya sama teman saya 2 itu kan. Cowok semua kebetulan. Nah, kalau yang satu dia memang udah dari lama, katanya dari 2018, anak wibu banget dah katanya, ya kan. Jadi dia kayak Jepangan gitu, secara budaya, anime gitu kan udah pada ngerti tuh. Walaupun mungkin paling yang dia belum bisa kan pola kalimat, terus sama kanji-kanji gitu ya. Tapi kayak hiragana, terus kalau ini artinya apa dia udah ngerti gitu, langsung cepet gitu kan. Nah, terus satu lagi yang belajar dari nol kayak saya gitu kan. Kalau saya sih nggak nol-nol banget ya. Kalau dari nol banget ya bohong juga sih, karena hiragana katakana saya udah sebelum masuk LPK-nya udah bisa gitu kan, tinggal kanji gitu kan. Pola kalimat juga beberapa udah diajarin waktu kursus online 3 bulan waktu itu kan. Jadi udah ada bekalnya lah kalau saya gitu kan. Nggak nol banget, walaupun ya memang durasinya singkat, cuma 3 bulan gitu kan. Itu 3 bulan kelas intensif yang untuk N5, N4 waktu itu. Ya nggak dapat apa-apa sih, walaupun saya rekamin tuh 48 sesi kan, yang pernah saya kasih lihat tuh. Sampai 48 videonya tuh. Nah, itu saya setelah selesai itu pun saya masih belum menguasai itu semua. Jujur aja. Terus baru ikut LPK ya kan, 6 bulan, setelah 6 bulan sampai hari ini si anak yang bukan wibu ya kan, yang ada wibu, terus saya satu lagi yang dari nol kayak saya nih. Nah, anak ini nggak rajin sampai sekarang, sampai udah setahun lebih ya kan, ikut LPK, belum lulus JFT Basic A2 yang setara N4 itu. N4 aja dia nggak mau ngewar, ya kan? Ya seperti itu. Jadi balik lagi nih sekarang. Komitmen, disiplin itu balik lagi ke masing-masing orang. Mau gurunya seberbusa apapun jelasinnya, kalau anaknya itu kagak rajin, nggak mau ngulang lagi pelajarannya di rumah, nggak mau extra effort, ya extra miles kayak si Tari gini gitu kan. Kayak tadi itu si Tari, ya susah, akan lama progresnya gitu. Kayak setahun belum kelar-kelar tuh dia. Belum lulus-lulus, untuk minimal mau kerja ke Jepang belum bisa, syarat minimalnya dia belum dapet. Nah gitu, padahal saya sama teman saya tuh sebelum 6 bulan kita udah lulus JFT Basic A2, udah lulus SSW, bayangin tuh. Seorang LPK-nya juga bilang, gila, Nelson sama si teman saya satu lagi Abid gitu kan. Ini progresnya lebih cepet dari yang kita kira gitu kan. Kita tuh nggak nyangka kalau sebelum 6 bulan udah lulus dua-duanya. Makanya sampai sekarang nih, sampai biasanya tuh rata-rata ternyata anak-anak itu di LPK setahun, ternyata 6 bulan nih. 6 bulan belajar di LPK terus selesai kan. Pulang ke rumah masing-masing belajar gitu kan. Ya belajarnya maksudnya belajar untuk JFT juga sama ini juga SSW biasanya kan. Nah, kalau saya sama si Abid itu udah lulus bahkan sebelum kelar 6 bulan di LPK. Merekanya keteteran ngarik jobnya buat saya, terutama yang susah, yang pengolahan makanan itu. Makanya sampai sekarang saya jadinya kan karena ya maksudnya kita kan targetnya 6 bulan gitu ya. Terus bulan ke-8 atau ke-9 bisa berangkat lah ya gitu kan maksudnya ke Jepang kerja. Tapi sampai setahun lebih belum bisa-bisa. Jadi maksudnya kan yang di sini saya sebagai yang muridnya nih kayak kehilangan respect nggak sih gitu kan. Kalau misalkan saya udah memenuhi target saya nih. Tapi kamu nggak saya udah bahkan sebelum 6 bulan gitu kan. Tapi kamu nyari kerjaan yang job order buat saya aja nggak bisa, udah sampai setahun lebih. Kecewa nggak kamu sebagai murid? Kecewa sih. Nah iya, itulah yang saya rasakan. Saya sempat ngomel-ngomel juga waktu itu ke LPK-nya. Kayak Tadi gitu. respon gimana?
Ya responnya ya ada lah ya. Intinya ya ini kita juga nggak bisa apa? Kan itu kan balik lagi kan prosesnya itu kan apa dapat job ordernya kan dari perusahaan di Jepang gitu. Kalau kita belum dapat juga ya gimana kayak gitu. Alasannya intinya di situ sih. Makanya sekarang saya dioper ke RPK lain. Nggak yang dicakap lagi berarti kan? Iya. Kayak gitu. Sensei dari JFT ke SSW itu berapa lama tuh untuk belajar terus ujian lulus? Dari JFT ke SSW. Apa fokus JFT dulu baru udah selesai baru ngambil lagi SSW atau barengan dalam bulan yang sama? Waktu itu kan saya pertama kali tuh Desember 2024 itu kan JLPTN 4 saya ikut tuh. Ya JLPTN 4 di tanggal berapa kalau kita lihat tanggalan deh. Tanggalan 2024 Desember. Nah, pas banget tuh 1 Desember 2024 saya ujian JLPTN 4. Terus setelah saya ujian JLPTN 4 di 1 Desember itu pulang, saya bilang saya udah bilang langsung ke mereka, saya yakin ini nggak akan lulus, saya bilang. Karena saya nggak bisa, ya kan, nggak bisa dalam arti cara saya tahu saya bisa atau nggak bisa, simpel aja. Kalau saya nggak bisa menceritakan kembali tadi ujiannya gimana, maksudnya soalnya seperti apa minimal, berarti saya belum bisa, udah kuncinya seperti itu. Gitu. Makanya kamu belajar juga kalau kamu nggak bisa menceritakan kembali apa yang sudah kamu pelajari, itu artinya kamu belum bisa, belum menguasai. Kayak gitu, sesimpel itu. Gitu. Jadi saya bilang ke LPK saya waktu itu, ini kan masih di LPK waktu itu yang 1 Desember. Saya bilang, wah ini sih saya yakin 100% saya nggak lulus, saya bilang N4. Gitu. Jadi dari 1 Desember, terus ujian GFT Basic A2 tuh kalau nggak salah 15 Januari 2025 di Rabu. Coba kita buka. Di sini saya simpan ininya. GFT saya lulus tanggal 15 Januari nih tuh. Ya, 15 Januari 2025 saya lulus GFT A2 Basic A2 nih. Skornya pas-pasan memang 200 dari 250 maksimalnya. Jadi kalau 100% artinya 250 poin itu mentok. Tapi saya benar-benar ngepas di passing score ini 200 poin. Gitu ya. Ini JFT Basic nih. 15 Januari. Setelah itu pengolahan makanan ya, saya lulus tanggal 21 Februari 2025. Jadi dari 15 Januari ya kan 15 hari ya hampir sebulan. Sebulan lebih dikit. Tapi ada tapinya nih. Saya sempat gagal SSW restoran. Jangan lupa. Mana tuh SSW yang gagal? SSW restoran yang gagal itu 30 Januari saya gagal nih. 30 Januari 2025 saya gagal. Nih tulisannya fail. Gitu ya. Jadi dalam 15 hari saya belajar SSW restoran waktu itu. Setelah GFT. Jadi fokusnya memang GFT dulu, lulus. Habis itu terserah deh kamu mau bidang apa yang kamu ambil SSW-nya, ya kan? Waktu itu saya pertamanya restoran. Belajar 15 hari ternyata nggak lulus. Oke. Tapi karena nggak lulus ini, makanya saya jadi tahu, oke. Berarti cara yang saya belajar ini nih 15 hari salah nih, ya kan? Nggak bisa nih kalau kayak gini caranya. Berarti caranya kayak gimana? Ya udah, berarti saya evaluasi caranya, saya ubah caranya gitu kan. Nah, akhirnya jadi lulus di 21 Januari. Berarti dalam 21 hari, hampir 22 hari lah ya. Ambil aja 22 hari lah kalau mau exactly gitu kan. Dari tanggal 30 Januari ke 21 Februari. Ya kan ada 22 hari tuh kamu belajar. Lulus saya. Bisa
secepat itu untuk lulus. Itu apa yang maksudnya belajar gimana untuk lulus Belajar ya untuk lulus. SSW? Ya memang nggak ada beban pikiran lain sih, jujur aja. Kayak saya belajar, bener-bener belajar bahasa Jepang doang gitu maksudnya. Kan saya udah nggak kerja waktu itu. Iya. Ikut LPK, full LPK. Udah resign kerjaannya dari tahun lalu, dari 2024. Dari Juli saya resign. Kayak gitu. Jadi benar-benar murni fokus belajar bahasa Jepang gitu ya. Makanya jadi cepat. Jadi memang ada gimana ya? Ada faktor eksternal lain yang mungkin orang lain nggak bisa miliki gitu, tapi saya punya gitu ya. Itu maksudnya kan start setiap orang beda-beda. Jatuhnya kayak gitu kan. Nggak bisa sama start setiap orang. Ibarat kata kalau kita bilang hidup ini nggak adil, memang nggak adil sejujur-jujurnya, ya kan? Karena start setiap orang jadi beda-beda kan. Walaupun saya maksudnya udah umur berapa 32 tahun lalu, tapi kan ya yang jujur aja duit itu membantu juga sih gitu kan. Ya kan, bener nggak? Kalau kita belajar LPK ya kan, walaupun kita nggak ngeluarin duit buat bayar LPK-nya karena pakai dana talang, tapi kan yang kita tetap butuh keluar buat duit makan, buat minum, buat ngekos. Itu kan kalau orang lain yang misalkan benar-benar bilangnya apa, saya mau kerja ke Jepang, saya bisa siap belajar bahasa Jepang. Tapi entar dulu, kalau misalkan kamu nggak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari kamu aja, contohnya makan sama mandi gitu contohnya kan, kayak gitu kan. Yang simpel-simpel kayak gitu nggak bisa kamu penuhin biayanya. Susah juga sejujurnya. Itulah problemnya orang-orang Indonesia mau kerja ke Jepang kayak gitu. Dari situ kesulitannya. Gitu loh. TKT mungkin kuat gitu, mau belajar bahasa Jepang gitu kan. Ya, tapi balik lagi, kalau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya nggak mampu, nggak bisa juga gitu loh. Kita nggak bisa nolong kan. Kita sebagai guru bahasa Jepang gitu, sensei gitu kan, nggak bisa nolong gitu. Itu adalah faktor yang nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Seperti itu. Oke? Banyak di luar sana tuh yang mau kayak gitu, yang nge-DM saya, DM Instagram gitu waktu itu kan. Nanya-nanya cara kerja ke Jepang, udah saya jabarin kayak gini, terus akhirnya ya mereka mengaku sendiri gitu. Iya, saya kesulitannya tuh karena saya udah berkeluarga pertama. Terus kadang waktu itu ada ibu-ibu udah punya anak, anaknya masih umur 3 tahun ya. Kayaknya seingat saya dia umurnya 29 waktu itu, kayaknya tahun lalu. Iya, saya mau kerja ke Jepang soalnya suami saya nggak tahu kemana gitu, nggak ada kabar gitu kan. Maksudnya dia tinggal pergi kan, gitu kan. Entah ngerantau, entah kawin lagi kan, kayak kita nggak tahu kan. Ya. Nah, itu kasihan juga kan begitu. Dia orang mana tuh kayaknya, orang Sumatera sono lah gitu kan. Tiba-tiba waktu itu nanya-nanya saya gitu kan. Ya udah saya bilang ya, saya nggak bisa balas apa-apa sih kalau dia bilang begitu kan. Yang penting saya udah kasih tahu cara step by stepnya begini gitu. Kalau mau LPK begini, kalau mau jalur mandiri begini, saya kasih tahu. Cuman ya setelah itu kan ya kesulitannya di situ. Lagi-lagi masuk ke biaya kan. Maupun kita mau jalur mandiri pun biayanya kan biaya hidup kan. Kenanya di situ biasanya. Kayak gitu, susahnya di situ. Oke. Balik ke buku. Lanjut. Ceritanya kita sudahi. Nggak maju-maju kalau gitu, nggak ini. Yang penting ya itu pengalaman berharga ya gitu ya, seperti itu. Benar. Gitu. Oke, lanjut. Terus 9. Yang ini enggak. Skip aja nih. Mau dibahas juga? Udah selesai semua. Udah selesai. Oh, ini udah. Oke. Udah semua. Oh iya, kemarin ya. Oke, kita masuk bab 9. Akhirnya maju juga nih bab. Saya pun mesti kapan nih maju-majunya? Nggak kelar-kelar.
Mana sih bab 9? Halaman berapa sih? 58. Oke, ini dia babnya. Mau dibaca nggak? Apa langsung pola kalimat? Baca deh. Wakarimasu. Wakarimasu. Oke, nah. Kirai. Tunggu. Kirai. Kirai na. Jouzu na. Heta na. Nomimono. Ryori. Supatsu ya, Sensei. Yakyu. Baseball, yakyu. Olahraga paling populer di Jepang itu adalah baseball ya, bukan sepak bola. Baseball paling populer di Jepang. Lanjut. Berarti kayak Amerika juga berarti ya? Amerika. Kalau Amerika ada rugby masih. Oh. Iya, American football itu rugby yang bolanya lonjok itu. Yang pakai helm sama pelindung badan yang tabrak-tabrakan. Masih ada rugby selain baseball. Gitu. Kalau di Jepang baseball paling utamanya. Oke, lanjut. Bentu, Ryoko, Ongaku, Uta. Lanjut. Itu kurashiku. Kurashiku. Jazz? Apa jazz? Kata serapan itu. Jadi nggak jauh-jauh kalau kata serapan. Jazu. Konsato. Karaoke. Iya. Kabuki. Kanji. Hiragana. Katakana. Romaji. Omakai. Okane. Lanjut. Kata serapan itu nggak jauh-jauh dari bahasa Inggrisnya. Chiketo. Chiketo. Chikang. Yoji. Yakusoku. Yakusoku janji. Lanjut. Arubaito. Goshujin. Goshujin Sensei. Iya, Goshujin. Otto. Atau Okasa. Suki Suma. Dokomo. Kodomo. Kodomo. Yoku. Daitai. Takusan. Sukoshi. Zenzen. Hayaku. Kara. Doshite. Renshuche. Kashite kudasai. Ii desu yo.
Ze- Lanjut. Zeng. Zang. 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 Zang Neng. Zang Neng des. Oh, Sayang sekali Zang Neng des ga. Gitu. Zang Neng desu. Lanjut. Kaliwa. Ah, Issho ni Ika desu ka? Ikaga desu ka? Ikaga desu ka? Lanjut. Chotto. Dame. Dame desu ka? Mata kondo onegai shimasu. Hai. Oke ya. Kayaknya dame desu ka casual ya, Sensei. Gak boleh ya, gitu. Jadi Gak kayak bisa ya. minta izin gitu, apa dia melakukan sesuatu kan. Next, Sensei. Oke. Nah, ini di bab 9 ini udah mulai tipis-tipis dikenalkan kata kerja ya. Kata kerja golongan 3 nih nanti. Gitu. Jadi mulai tipis-tipis nih, dia udah mengenalkan kata kerja golongan 3. Ryori, ya kan? Ryori itu artinya adalah masakan. Ya kan? Misalkan Indonesia Ryori, masakan Indonesia, ya kan? Ya, seperti itu. Masakan Indonesia contohnya sate, contohnya nasi goreng gitu ya, contohnya nasi padang, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian supotsu. Nah, ini olahraga dari sport ya. Bahasa Inggrisnya sport. Supotsu, ya kan? Kata benda juga dia olahraga. Terus yakyu. Yakyu tadi baseball ya. Seperti itu. Nah, semua 3 ini, ya kan? Ini adalah kata benda. Kata benda ketika ditempel oleh nani-nanio, ditempel oleh osimas, dia jadi kegiatan itu sendiri gitu ya. Seperti itu maksudnya. Dapat paham artinya? Ya. Ya, Ryo Tapi Shimas. semua Kenapa? pakai simas itu jadi kata kerja ya? Karena simas itu artinya melakukan. Seperti itu, simas. Simas itu melakukan artinya. Melakukan apa? Melakukan masakan, artinya memasak. Nah, seperti itu. Memasak masakan Indonesia gitu. Indonesia Ryo Simas gitu. Memasak masakan Indonesia seperti itu. Oke. Kemudian olahraga. Kalau kita mau bilang lagi olahraga, berarti supotsuo simas. Seperti itu. Atau kita bermain baseball. Yakyuo simas. Yang udah sering itu sebenarnya sakao simas gitu kan. Di renshu-renshu sebelumnya bermain sepak bola. Sakao simas. Nah, itu sakao simas adalah kata kerja golongan 3. Seperti itu. Oke. Jadi itu sedikit pengenalan dulu. Karena di bab ini belum dibahas sebenarnya. Sensei, kalau masakan Ryori itu masuk kata benda atau gimana? Kalau kata kerja berarti Ryori simas. Kalau Ryori aja apa? Kata benda. Kata benda. Berarti setiap kata benda pakai kata simas berarti jadi kata kerja gitu. Hampir bisa. Kayak gini. Jadi kalau di kamus Akebi nanti kelihatan muncul. Kata bendanya bisa pakai simas atau enggak. Gitu ya. Kalau dia bisa pakai kata simas, nanti dia akan muncul seperti noun or participle which takes the auxiliary verb suru. Suru itu maksudnya simas. Gitu. Kalau ada ininya berarti dia bisa simas, Ryo simas. Klik. Nah, ini adalah kata-kata benda yang bisa ditempelin simas. Jadi ada sangat banyak. Kayak gitu. Sokuji pun bisa sokujio simas, bisa artinya makan, menggantikan tabemas. Nah, itu dia. Syakuji tadi.
Gitu. Banyak. Berarti yakusoku oshimasu. Yakusoku bisa nggak kira-kira? Iya, Bisa. ada lewat ini yakusoku. Bisa. Yakusoku tuh di bawah untan. Bisa. Bisa. Bisa yakusoku. Berarti artinya apa? Kalau yakusoku oshimasu artinya apa? Terus saya tengok scroll ke atas. Yakusoku itu tunggu perjanjian. Berarti apa ya? Kata kerjanya apa? Kalau ini kan kata benda berarti perjanjian atau janji gitu ya. Nah, melakukan janji artinya apa berarti? Ada kan kita di Indonesianya kata itu. Nggak ada deh. Berjanji. Oh. Bener nggak? Iya. Berarti berjanji dengan orang berarti yakusoku oshimasu. Iya. Oh. Melakukan janji. Ya kan, berjanji. Saya mau janji mau jam 9 ngajar Wulan gitu kan. Itu kan ada melakukan janji, ada sebuah kegiatan gitu. Nah, itu maksudnya berjanji. Iya. Kayak gitu. Ya udah, sisanya sama seperti itu. Shikeng ujian. Kita lagi ujian. Iya, shikeng oshimasu. Unten apa tadi? Unten mengendarai, berkendara. Jadi unten oshimasu. Iya nih. Unten itu kan operasi sebenarnya kan, mengoperasikan mesin kah gitu kan. Kalau di pabrik berarti mesin, tapi bisa juga mengendarai mobil, berkendara gitu kan. Unten oshimasu berarti mengendarai mobil, itu mengendarai kuruma unten gitu kan. Atau apalagi motobaiku gitu kan, motor, sepeda motor kayak gitu. Running termasuk dia maksudnya berlari. Running bisa running. Iya bisa. Berarti maksudnya unten oshimasu ya berarti artinya. Bahasa Jepangnya. Unten oshimasu. Berarti running. Ya. Running maksudnya olahraga lari gitu kan? Iya, lari. Running go oshimasu bisa ini. Running oshimasu atau unten oshimasu. Sama ya. Oh, arti yang tadi unten. Running, run, iya. Tapi maksudnya bukan olahraga lari ya. Maksudnya ini tuh maksudnya tuh menjalankan kayak gitu ya maksudnya. Kan ini kan dari bahasa Inggris nih, dari bahasa Inggris. Running a machine gitu maksudnya. Menjalankan mesin gitu maksudnya. Oh, ya kan, bener kan? Nah, seperti itu. Ya. Bukan lari dalam arti lari kita jogging, bukan, beda. Oke, lanjut. Tinggal 5 menit. Oke, ini tadi udah. Nah, ini boleh lah ini ya, dibaca sendiri nanti ya di rumah gitu ya. Jadi ini tentang film nih. Kalau action Akushon gitu kan. Komedi Kigeki. Nah, ini baca sendiri di rumah nggak apa-apa ya? Ya. Oke, ini jenis-jenis olahraga ya kan. Tenisu, boreboru gitu kan. Nah, ini juga perlu dipelajarin juga nih. Oke, lanjut kita ke tata bahasa. Oke, kata tata bahasanya adalah nanti ada di kata benda pakai tambahin ga, bisa arimas atau wakarimas gitu ya. Jadi contohnya ini watashi wa Italia ryori ga suki desu. Saya suka masakan Italia. Nah, seperti itu. Jadi pakai partikel ga untuk menunjukkan ininya di sini. Biasanya kalau pakai kata sifat biasanya memang identik dengan partikel ga memang seperti itu ya. Atau mungkin menunjukkan kepunyaan. Saya punya mobil. Watashi wa kuruma ga arimasu. Kayak gitu. Oke. Jadi tetap sama sih konsepnya ga di sini ya. Ga di sini seperti yang sempat kita pernah bahas, partikel ga itu untuk misalkan sebelumnya belum pernah dibahas sebelumnya.
Nah, itu dia pakainya ga. Seperti itu. Atau melakukan penekanan bahwa saya punya mobil. Yang ditekankan adalah mobilnya gitu kan. Seperti itu. Kurumaga. Nah, seperti ini penekanannya di kurumaga. Atau mungkin kalau di sini penekanannya adalah nihongo ga. Gitu kan. Saya mengerti bahasa Jepang. Gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini juga sama, itariariori. Saya suka itariariori. Kalau yang lain belum tentu saya suka. Kayak gitu kan. Tapi memang ini dibantu sama kata sifat. Kata sifat memang identiknya ga. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian ada dona. Ya kan, dona kata benda. Nah, ini biasanya untuk bertanya nih. Dona, olahraga yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Dona supotsuga suki desu ka? Suka olahraga yang seperti apa maksudnya ya? Bukan suka olahraga apa aja. Karena apa nanti bisa jadi nane kan? Nane supotsuga suki desu ka? Kan seperti itu ya. Tapi kalau dona biasanya berarti kan olahraganya kan nggak cuma satu, ada banyak pilihannya gitu ya. Nah, pakainya dona gitu kan. Kemudian saka ga suki desu, suka sepak bola, seperti itu ya. Kemudian yoku, daitai, takusan, sukoshi, amari, ama zengzeng. Nah, ini biasanya frekuensi. Ya kan? Kalau yoku itu artinya dengan baik. Ya kan? Kemudian kalau daitai itu apa? Lupa lagi daitai. Kita lihat. Daitai kira-kira. Daitai kira-kira. Ya kan? Daitai kira-kira. Nah, yang ini ya harusnya approximately, about gitu ya. Kemudian tadi ada lagi takusan. Takusan banyak, kita udah sering takusan. Kalau sukoshi sedikit, ya kan? Sedikit bisa. Atau amari, amari itu nggak terlalu. Kalau zengzeng sama sekali enggak biasanya. Seperti itu. Oke. Amari bisa jarang nggak, Sensei? Bisa jarang. Bisa jarang. Seperti itu. Bisa jarang amari. Oke. Berarti kelasnya sampai di sini dulu hari ini. Nanti ini dibaca dulu deh boleh. Gitu ya. Bab 9 ini. Baca sendiri di rumah. Nanti kita baru besok masuk yang kaiwa kita mulai. Sama baru masuk renshu besok gitu. Mau dikerjain dulu renshunya boleh, dites dikit-dikit gitu ya renshunya. Seperti itu boleh. Oke? Oke, Sensei. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu, Mulan-san. Hai. Yes. Arigatou gozaimasu, Sensei. Mata asta. Dasa.